Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Seli Ananda dari kelas 4D Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan materi subbab 2 yaitu tentang sistem informasi akuntansi manajemen, struktur organisasi dan etik. Baiklah, selanjutnya di sini ada sistem informasi akuntansi manajemen dan proses manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen atau SIAM terletak pada proses yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Nah, di sini ada gambar operasionalisasi model SIAM. Nah, di sini ada kejadian ekonomik, mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola. Terus ada laporan khusus, cost produk, cost customer, anggaran, laporan kinerja, dan komunikasi personal. Nah, di sini kayak ada tahapannya dari masukan, proses, luaran, terus ke pengguna. Selanjutnya, tujuan utama SIAM. Yang pertama, menyediakan informasi untuk menghitung kos produk dan jasa dan kos dari objek kos lainnya yang menjadi perhatian manajemen. Yang kedua, ada menyediakan informasi untuk pelaksanaan proses manajemen, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya ada menyediakan informasi untuk evaluasi dan pengukuran kinerja, serta untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada tujuan akuntansi, yaitu menyediakan informasi keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ada satu jenis akuntansi yang menjadi alat bagi keduanya, yaitu akuntansi kos. Akuntansi keuangan terfokus pada pengumpulan informasi yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak eksternal, yaitu investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Akuntansi kos adalah alat yang menyediakan informasi yang digunakan baik oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Ketika akuntansi keuangan menyusun laporan, maka sangat dibutuhkan informasi yang dapat disediakan oleh akuntansi kos. Akuntansi manajemen juga sangat membutuhkan informasi kos per unit dalam rangka menyusun anggaran, standar, dan perencanaan keuangan lainnya. Nah, di sini ada gambar hubungan antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi kos. Tuh dilihat kayak ketiganya itu saling terhubung gitu. Nah, selanjutnya ada perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama itu penggunaan laporan. Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh manajer internal perusahaan, sementara informasi akuntansi keuangan digunakan oleh kelompok eksternal. Terus yang kedua ada periode pelaporan. Akuntansi keuangan bertujuan untuk menciptakan keseragaman, sedangkan akuntansi manajemen ditentukan oleh organisasi itu sendiri. Terus yang ketiga ada bentuk laporan. Isi laporan akuntansi keuangan diatur oleh organisasi seperti SAK atau OJK. Sementara itu, bentuk laporan akuntansi manajemen berupa laporan kos produksi, produk terjual, dan laporan khusus sesuai dengan kebutuhan manajemen. Terus yang selanjutnya ada fungsi. Informasi akuntansi keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen atau pengelola kepada pemilik atau investor atas sumber daya yang dipercayakan kepada pihak ketiga. Sementara akuntansi manajemen berfungsi menyediakan data dan informasi bagi para manajer dalam mengelola divisi yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya ada dimensi waktu. Akuntansi keuangan berorientasi masa lalu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktivitas. Sementara akuntansi manajemen berorientasi masa depan untuk memfasilitasi aktivitas perencanaan jangka panjang, pendek, pembuatan keputusan investasi, dan aktivitas pengendalian. Selanjutnya ada pengauditan. Informasi akuntansi keuangan menjadi objek pemeriksaan oleh auditor independen, terutama perusahaan yang terdaftar di bursa saham.
Sebaliknya, informasi akuntansi manajemen tidak menjadi objek audit. Informasi diproduksi sendiri dan digunakan secara internal oleh manajemen. Nah, selanjutnya ada peran akuntan manajemen dan struktur organisasi. Dalam suatu organisasi, posisi akuntan manajemen umumnya berada di bawah direktur keuangan sebagai fungsi staf atau fungsi pendukung. Posisi staf berarti memiliki tanggung jawab tidak langsung bagi tercapainya tujuan organisasi. Nah, di sini ada contoh struktur organisasi, contoh gambar. Di situ ada direktur utama, ada direktur produksi, direktur keuangan, terus direktur penjualan. Nah, di sini posisi akuntansi manajemen itu sebagai controller. Terus ada bendahara, ada audit internal, ada cost, ada keuangan, ada sistem, dan ada pajak. Selanjutnya, perilaku etis akuntan manajemen. Perilaku etis berkaitan dengan pemilihan tindakan yang benar atau right, tepat atau proper, dan hanya yang diperlukan pada saat yang tepat atau just. Perbuatan dan tindakan kita bisa benar bisa salah, tepat atau tidak, atau keputusan yang kita memang saatnya diperlukan atau tidak diperlukan. Akuntan manajemen harus mampu menjaga nilai-nilai inti perilaku etik tersebut. Akuntan manajemen dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dibuat manajemen melalui informasi yang relevan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan peran penting tersebut, akuntan manajemen harus menghindari segala bentuk perilaku tidak etis dan harus fokus menjaga reputasi organisasi. Nah, selanjutnya ada beberapa peran akuntan manajemen dalam rangka menjaga perilaku etis. Yang pertama itu ada whistleblowing. Whistleblowing atau mengungkapkan aib merupakan tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk mengungkapkan atau melaporkan kecurangan di dalam perusahaan kepada pihak lain. Akuntan manajemen harus mampu menjadi penegak moral dan penjaga etika dalam organisasi. Selanjutnya ada creative accounting. Creative accounting adalah sebuah proses untuk mengatur laporan keuangan. Namun, ketika pemilihan berbagai kebijakan, standar, metode, dan teknik-teknik akuntansi didasarkan pada kepentingan oportunistis, maka tindakan tersebut menjadi tidak etis. Disinilah akuntan manajemen harus mampu menjadi pengawal perilaku etis tersebut. Selanjutnya ada fraud accounting. Fraud adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akuntan manajemen harus mampu meniadakan atau meminimalkan tindakan-tindakan seperti ini. Selanjutnya, kode etik profesi akuntansi manajemen. Setiap profesi memiliki aturan berperilaku atau standar etika. Akuntan manajemen memiliki kewajiban kepada organisasi yang dilayani, kepada profesinya, kepada masyarakat, kepada diri sendiri untuk menjaga standar kode etik. Untuk mengatur kewajiban ini, Institut Manajemen Accounting atau IMA telah mengeluarkan standar kode etik bagi akuntan manajemen. Berikut prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai lurus dan standar yang menjadi pedoman berperilaku. Nah, yang pertama ada kompetensi atau kompetens. Akuntan manajemen harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya kepada memberikan jasanya, diantaranya menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum, menyediakan laporan yang lengkap dan transparan. Yang kedua ada kerahasiaan atau confidentiality. Akuntan manajemen harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Di antaranya meliputi menahan diri supaya tidak menyingkap informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan atau subordinat dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh. Selanjutnya ada integritas atau integrity. Akuntan manajemen harus jujur dan bersikap adil, serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya, meliputi menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat, menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah, bantuan, atau keramahan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasi informasi yang baik maupun tidak baik, menghindarkan diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi.
Selanjutnya yang terakhir ada kredibilitas atau credibility. Akuntan manajemen tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan, dan terpengaruh orang lain. Tidak memihak salah satu pihak dengan tujuan pembelaan ataupun oportunistis. Menilai dan menjadikan fakta apa adanya yang mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.